Pasangan wajib menurunkan genetik. Hal yang tadinya mainstream dan klasik namun belakangan menjadi polemik. Upacara sakral mengikat janji di hadapan Kalik harus dibumbui banyak intrik, belum lagi hujatan dan kritik. Namun, ada saja oknum yang cerdik. Membuat pesta tanpa tercium publik, menghadirkan banyak sentuhan fisik yang berpotensi menjadi pemantik. Klaster baru menambah daftar kejadian pelik karena hadirnya tamu yang tak diundang. Pandemi. Selamat datang di Indonesia Banget. Saya Priska Barusegu, tuan rumah, bukan tamu. Selamat datang di Indonesia Banget dalam episode Menikah di Tengah Pandemi. Menikah adalah hal yang ditunggu oleh semua pasangan. Apalagi menggelar acara resepsi yang wah dan membuat tamu undangan tercengang dengan kemeriahan acara resepsi tersebut. Namun di kala pandemi ini, kemeriahan dan kemewahan dari acara resepsi pernikahan memang harus ditunda dulu. Seperti peraturan dalam keputusan Mendagri nomor 440 sampai 830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membubarkan acara resepsi pernikahan apabila tidak menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan tersebut antara lain adalah pembatasan jumlah tamu, cek suhu, menyediakan tempat cuci tangan, perias, penghulu, dan panitia atau WO wajib memakai masker, sarung tangan, dan face shield. Tidak adanya salam-salaman dengan pengantin dan dilakukan rapid test. Tapi nampaknya hal ini membuat beberapa oknum merasa tidak adil karena acara resepsi mereka harus dapat dilaksanakan dengan senormal mungkin menjadi tidak normal. Untuk itu, di sini saya sudah menghadirkan narasumber saya, ada Bapak Wahyu, orang yang sempat gagal nikah ya Pak ya di tengah pandemi ini. Bukan gagal nikah, tapi saya lebih tepatnya menggagalkan pernikahan saya demi kesehatan masyarakat. Oke, baik, terima kasih untuk kehadirannya Pak Wahyu, dan di samping saya juga ada Pak Izi dari IO ya? Ya, betul. Ya, orang yang pasti kalau bicara tentang IO dan pernikahan Anda sangat berdampak dong. Oh, jelas. Jelas. Biasanya kalau misalnya belum ada pandemi tuh orang tuh bisa menikah. Berkali-kali bahkan. Oke, baik. Ada yang dia menikah, terus bercerai, menikah. Ada yang dia menikah sampai 4 kali maksimal. Jadi kan itu satu penghasilan yang luar biasa buat saya sebagai IO. Tapi semenjak pandemi ini ya betul, jadi seperti Pak Wahyu tadi. Banyak orang yang menggagalkan pernikahannya, minta udah DP tapi nggak jadi, minta dibalikin berapa persen, jadi saya rugi sekali nih. Dan menurut saya padahal menikah di saat pandemi itu lebih banyak untungnya daripada menikah pada saat tidak pandemi. Kenapa? Yang pertama, kita bisa bikin acara kecil-kecilan tanpa harus dituntut keluarga. Mana aku besar-besar, mana kan lagi pandemi. Oh iya, nah satu. Yang kedua, kita bisa membunuh mertua kita dengan cara yang efisien. Ada mertua kan musuh bebuyutan. Dia duduk kan, yang kita curiga-curiga agak pilek-pilek, kita suruh salamnya ke mertua duluan. Baru habis dari mertua lewat sana, rapid test dulu. Baru pas mau kita bisa, sangat banyak keuntungannya. Dan menikah itu kan sekali seumur hidup. Seharusnya ya. Tapi maksudnya ya, itu adalah momen yang harus bisa dilakukan kapanpun. Dan kalau ada protokolnya kan sebenarnya nggak apa-apa. Menurut saya sih nggak bisa ya. Mau ada protokol nggak ada bisa. protokol. Maaf, Apa? kita dengarkan dari Pak Wahyu. Ya bisanya gimana? Salam-salaman, pakai tangan-tanganan yang garuk. Jadi tuh si penontonnya di bawah pakai kayu tapi ininya tangan gitu, terus salaman. Halo. Tapi itu kan namanya pernikahan resepsi, itu kan orang datang itu untuk berbagi kebahagiaan secara langsung. Kalau ada tangan-tanganan, pakai face shield itu menghilangkan kontak fisik yang itu bisa
kekerabatan tuh secara tidak langsung ada sekat yang tidak Gitu. intim jadinya. Lagian mau ada protokol nggak ada protokol itu sangat besar kemungkinan bisa tersalurkan atau tertularnya COVID. Mending nggak usah ada pernikahan. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada pernikahan, tahun ini nggak ada orang yang menikah, terus abis itu karena tidak ada yang menikah, terus tidak ada yang berhubungan badan, terus tidak ada regenerasi, gimana? Bahaya loh, nanti Indonesia tidak mendapatkan bonus demografi loh di kedepannya. Tidak ada anak-anak muda loh nanti. Karena kalau misalnya tahun ini tidak ada yang menikah di Indonesia, masa banyak kan yang meninggal? Masa minus tahun ini? Lah itu kan mungkin ada cara untuk mengatasi populasi yang banyak ya. Tapi kalau seperti itu malah itu jadi ladang kerjaan baru nggak sih? Yang tadinya Anda adalah IO resepsi pernikahan menjadi IO pemakaman. Bener juga, Anda kok saya nggak kepikiran ya? Anda tuh nggak melihat efek positifnya dari itu. Bener juga ya. Iya, harusnya ini jadi opportunity ya. Iya. Betul. Iya. Ya mungkin kalau kayak penjaga-penjaga di kuburan yang mungkin cuma sehari 1, sekarang mungkin sehari 5. Iya, bahkan ditolak-tolakin. Iya, saking penuhnya, maaf saya udah nggak bisa. Lagi gali kubur, Iya. ditelepon. Aduh Pak, saya lagi sibuk nih. Iya. Lempar ke manajer saya aja. Iya, benar kayak juga gitu, ya. bener kan? Benar juga. Ada sisi positifnya yang harus dilihat dari situ. Tapi kalau menurut saya lebih baik ada pernikahan lah. Maksudnya kan pernikahan dengan protokol kan juga social distancing kan juga bisa. Jadi bahkan kursi antara, kan sebelumnya kita bisa swab dulu. Untuk si pengantinnya kita swab. Benar. Untuk bapak ibunya kita swab, mertuanya juga kita swab. Udah gitu social distancing. Misalnya laki-lakinya di Balai Sarbini, perempuannya di GBK. Kejauhan Pak, kan tamunya Social distancing. lebih kejauhan kan 1 Tamunya meter. udah tidak terlalu lucu, saya tidak lanjutkan saja. Soalnya udah skip. Karena kalau ngomongin social distancing ya kita di timur tuh sangat menerapkan itu dari dulu. Kalau itu Anda tidak ada pembangunan, mohon maaf. Jadi memang Anda Terhalang jauh-jauh bukit. terhalang bukit. Iya. Belum ada pemerataan. Ini dari satu rumah ke rumah lain itu jaraknya jauh loh Pak kita. Benar. Makanya kita kan suaranya gede-gede kan kalau ngomong. Iya, tapi nggak pernah didengar. Waduh. Kabarnya jalan juga jarang ya di sana, jalan Jarang, yang di aspal, jarang. benar nggak sih? Di sana manusianya terbang. Oh, Karena karena Iya. kena ledakan tank TNI. Yuk kita bisa lanjut pernikahannya. Oke, tapi Mas Wahyu, apakah tidak berlebihan Anda sampai menggagalkan pernikahan Anda? Sebenarnya yang Anda inginkan itu pernikahan secara, Anda diresmikan secara akad dulu nih. Kalau resepsi kan kemungkinan akan banyak tamu. Ya. Oke, resepsinya bisa nanti setelah Ya. pandemi, tapi nggak tahu kapan kan selesainya. Tapi kan Anda bisa akad dulu. Kenapa harus menggagalkan? Pertama saya nggak tahu harus menjalankan pernikahan dengan apa ya, karena saya sama istri saya sama-sama nggak punya agama. Oke. Jadi kalau mau ke KUA nggak Islam, mau ke gereja bukan Kristen. Jadi saya nggak tahu. Perpustakaan Anda nikahnya. Dinikahkan oleh ini, oleh librarian. Apa sih bahasa Indonesianya librarian tuh? Penjaga perpus. Penjaga perpus. Pertama itu Atas otorasi yang diberikan oleh Bu Kune dan Erlangga, Anda saya nyatakan sah. You may kiss the bride. Gitu. Pertama itu Bu, saya nggak tahu. Iya kan, saya nggak tahu. Yang kedua, saya lebih mementingkan umat, rakyat maksudnya, Lagi-lagi. masyarakat. Oke. Ya, karena kecil, saya cuma gini. Bagi saya hanya bisa melakukan ini demi orang lain gitu loh. Apa yang bisa saya lakukan untuk di masa pandemi ini ya udah membatalkan pernikahan saya biar tidak ada yang tertular. Dan saya akhirnya nggak ketemu lagi dengan calon pasangan saya. Anda sudah ngomong-ngomong gini, emang teman-teman Anda di sosial media berapa? Saya nggak main Instagram. Emang nggak punya temen, sok-sok batalin lu. Dan yang Kan menarik, bukannya pernikahan yang datang itu teman-teman keluarga ya? Karena kan bagi saya kebutuhan Benar juga, Anda. pernikahan itu kan hanya ajang pamer orang tua ya. Kalau ini mah masalah pribadi Anda sama orang tua Anda doang, kenapa Anda bawa-bawa ke sini? Yang jelas laki-laki dan perempuan itu kalau mau menikah boleh-boleh aja kalau di pandemi, asal sudah mengikuti. Atau kan bisa kita ganti, biasanya lempar bunga, ini lempar apa namanya sanitizer gitu, lempar sanitizer. Atau nanti begitu masuk disemprot disinfektan. Tapi kenapa nggak ada yang nikah lewat Zoom ya? ada.
Di rumah masing-masing. Jadi cowoknya di rumah, istrinya di rumah, penghulunya di Itu rumah. malam pertamanya masa lah ini videos nggak bisa dong, kan harus ada yang harus bertemu. Benar sekali. Biar bisa begitu. Kalau lewat ini kan nggak bisa. Karena nggak bisa ada solusi lain, ya udah saya membatalkan. Anda membatalkan acara ajang pamer orang tua itu ya? Iya betul, karena bagi saya kesehatan adalah yang utama. Biarkanlah saya nggak menikah demi kesehatan. Tapi Anda nggak takut kalau ditunda-tunda nanti misalkan orang tua Anda udah nggak ada, nggak bisa dipamerin lagi? Emang nggak ada? Orang tua saya udah nggak ada. Kayaknya Makanya nggak ada yang bisa dipamerin lagi. Oke. Petinya mungkin diangkat. Dibakar saya, kebetulan. Saya dibakar, dikremasi, dibuang ke laut Cina. Agak susah ya, Iya. diambil lagi agak susah. Iya. Ya, tapi kalau buat saya tetap harus ada. Karena kalau nggak gini, kalau tidak ada yang kawin, saya tidak ada pemasukan. Kalau tidak ada pemasukan, saya yang nggak kawin. Gimana saya mau menikah? Kalau bapak kawin emang IO-nya bapak? Ya saya sendiri lah. Kalau IO pernikahan, oh iya benar juga ya. Kalau IO pernikahan yang nikah IO-nya siapa ya? Dia gatel nggak ya ngelihat? Rundown-nya. Gua saya kurang tahu tuh. Itu pertanyaan yang bagus tuh. Coba saya pikir dulu. Kalau orang yang punya IO pernikahan nikah, yang IO-nya siapa ya? Kalau anak buahnya kerja, yang ada dia marah-marah di atas. Benar juga Anda. Nggak susah ya? Ya sudahlah. Yang penting itu stand saya tetap itu pokoknya. Saya tidak akan berubah. Anda tetap ingin ada pasangan-pasangan yang menikah karena di sana rezeki Anda. Di situ ada rezeki saya. Bodoh amat ada Dan yang kalau tertular. misalnya ada yang tertular, itu juga rezeki untuk rumah sakit. Oke benar. Emang karena kalau rumah sakit emang kenapa? Emang rumah sakit ngambil keuntungan? Waduh. Pokoknya rezeki. Untuk tukang gali kubur paling tidak. Oh iya. Iya, itu juga rezeki loh dari point of view yang lain tuh juga rezeki Iya, loh. betul. Dengan Anda tidak melakukan itu, Anda memotong rezeki tukang gali kubur. Tukang gali kubur kan ada ngejar kuota sekarang. Makanya begitu ada KPI-nya PSBB tuh tukang gali kubur, kuotaku berkurang gitu. Oh iya betul. Iya, ngejar target dia. Betul. Karena kan dari Dan Pak Wahyu sendiri saya lihat dari tadi kayaknya Anda tuh sangat peduli dengan banyak orang kan. Kayaknya Anda harus melakukan pernikahan itu deh. Kalau benar-benar peduli dan membagi-bagi rezeki, ini waktu yang tepat. Enggak, mending saya tidak menikah daripada saya pura-pura bahagia. Oke. Tuh. Dari hati Ini mah banget berarti tentang kehidupan Anda, bukan tentang pandemi ini. Blok. Terakhir saya mau mengucapkan selamat buat Pak Wahyu ya untuk Ya. gagalnya pernikahannya dan Tapi saya mendukung kalau mantan saya mau menikah dengan orang lain, saya mendukung biar cepat tertular COVID. Nggak gini, itu kan udah nggak urus ke Anda, kenapa dikasih ke saya? Kenapa lempar-lemparan bola api? Tidak. Oke, kita akan melanjutkan perbincangan ini di luar dan saya tutup. Saya Priska Baru Saigu, tuan rumah bukan tamu.